Selamat datang dan selamat hari Sabat pada kita semua. Bagi memulakan acara Bispo kita pada Sabat ini, saya ingin mengungsikan satu ayat yang terdapat dalam Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu kita yang pertama, Give Thanks. Sebagai lagu kedua, mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang bertajuk Melompet. Sebagai lagu pembuka, mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang bertajuk Tuhan Pasti Sanggup.
persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Selamat petang, selamat hari Sabat, selamat pembukaan Sabat kepada semua yang di rumah. Saya sangat bersuka cita petang ini karena saya diberikan peluang untuk memberikan renungan kebaktian pembukaan Sabat kita pada petang ini. Kepada staf-staf yang baru balik kerja, penat-penat, kepada student-student yang baru balik posting, penat-penat sekarang duduk tengok telepon menikmati pembukaan Sabat online kita Pinang Adventist Hospital. Hari ini saya ada satu tajuk yang sangat sesuai untuk semua kita, satu tajuk yang sangat diperlukan untuk semua kita, yaitu menjadi seorang yang sabar. Untuk menjadi seorang yang sabar bukan benda yang sangat mudah bagi kita, bahkan diri saya sendiri. Kesabaran saya sentiasa diuji di mana-mana saja, bila-bila masa sahaja. Betulkah kesabaran itu memiliki batas? Bolehkah saya seorang yang banyak kekurangan ini untuk menjadi seorang yang sabar? Bolehkah kita menjadi seorang sabar? Saya berharap saya boleh menjadi seorang sabar, sangat berharap. Tapi sabar itu hanya memiliki 2 suku kata, 5 huruf, S-E-B-E-R, sabar. Tapi melangkah dan menjalaninya sangat susah bagi kita. Sebelum saya teruskan, mari kita tunduk kepala, saya pimpin dalam doa. Bapa kami di kerajaan surga, Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Kau memberkati kami pada petang ini. Kiranya apa yang kami buat menjadi berkat kepada semua orang, Tuhan. Kiranya Kau memberikan kami damai dan sejahtera dalam hati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang dikatakan dengan sabar? Ayat yang saya telah pilih untuk renungan saya petang ini adalah dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dalam konteks ayat ini sangat memberikan maksud yang sangat penting untuk kita. Apa maksud sabar? Sabar, kita boleh sabar apabila kita memiliki hati yang mengampuni. Macam mana kita mau mengampuni juga susah, betul? Mau mengampuni orang yang bersalah terhadap kita sangat susah. Tapi bila kita memiliki hati yang mengampuni, kita boleh sabar. Tapi macam mana mau dapat hati yang mengampuni apabila kita faham bahwa Tuhan juga telah mengampuni kita. Dalam ayat ini menjawab segala persoalan yang kita belajar petang ini, yaitu macam mana kita boleh sabar. Kita perlu ada hati mengampuni. Macam mana kita boleh mengampuni? Kita kena sadar bahwa Tuhan Yesus sedang dan telah mengampuni kita. Amsal 15 ayat 18 mengatakan,
Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi seorang yang sabar memadamkan perbantahan. Bila kita marah, kita membangkitkan lagi pertengkaran. Tapi bila kita sabar, kita memadamkan perbantahan. Kawan satu marah, kawan satu yang sabar. Istri marah, laki sabar. Laki marah, istri sabar. Karena ada pertimbangan, satu orang sabar, satu orang marah. Bila kita tahu keadaan seseorang itu marah, kita perlu sabar. Ayat seterusnya yang saya ambil dari Alkitab ini adalah dari Amsal 16 ayat 32. 16 ayat 32 ini ayat sangat luar biasa bagi saya. Dia mengatakan di sini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bermaksud di sini, jadi kalau kita laki atau suami yang sabar, orang akan menghormati kita sebagai seorang pahlawan. Orang-orang muda, kawan-kawan, staff-staff, student-student, kalau kita memiliki hati yang sabar, orang sekeliling kita akan memberi gelaran kepada kita pahlawan. Kita mengatakan di sini, orang yang sabar adalah melebihi seorang pahlawan, lebih dari seorang pahlawan. Di dunia sekarang ini memerlukan pahlawan-pahlawan yang hidup dalam kesabaran. Banyak contoh yang kita lihat dalam dunia sekarang. Baru ada masalah sedikit marah-marah, baru ada masalah sedikit terus membenci, terus berdendam. Jadilah seorang yang sabar. Belajar untuk jadi seorang yang sabar. Dalam ayat ini juga dia memberi jawaban kepada macam mana kita boleh sabar, yaitu dia mengatakan di sini, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kalau kita ada sifat menguasai diri, kita boleh sabar. Jangan setiap kali ada dorongan kita marah. Setiap kali ada dorongan untuk memarahi orang, kita marah. Setiap kali ada benda yang memancing perasaan kita, kita marah. Setiap kali ada masalah, kita marah. Coba pikir dulu, relax dulu. Pikir dulu, ini benda membangun ke tidak? Ini benda boleh dijadikan benda yang berguna ke tidak? Ini benda, kalau saya marah, ini menjadi berkat ke tidak? Pikir dulu. Di dalam di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 mengatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kalau itu benda tidak membangun, kalau itu benda tidak berguna, kalau itu benda tidak memberi berkat, kenapa kita perlu marah-marah? Betul? Ada seorang pastor daripada Indonesia, yaitu nama dia Gilbert Lumwendong. Pastor Gilbert ini memberikan saya satu definisi kesabaran yang sangat bermakna bagi saya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kesabaran adalah sebuah sikap keseharian yang ditunjukkan seseorang di mana seorang tersebut dapat mengontrol emosinya sehingga dapat melihat hal-hal positif dalam tiap-tiap persoalan kehidupannya. Jadi kalau kita boleh sabar, bermaksud di sini kalau kita sabar, satu, kita boleh mengontrol emosi kita. Kedua, melihat hal-hal positif di sebalik apa yang berlaku. Jadi kalau ada benda yang membolehkan kita marah, kita kontrol dulu emosi kita. Kita relax dulu, bertenang, jangan terus marah. Jadi lepas masalah itu habis, kita boleh melihat hal-hal positif yang berlaku, yang kita buat selain daripada kita marah-marah. Ada banyak benda positif yang boleh kita lihat daripada kita marah-marah. Kalau
kalau saya marah nanti ini benda berguna kan? Baguskah? Ini benda menyelesaikan ke tidak? Kalau saya marah, masalah ini selesai ke tidak? Kalau suami dengan istri bergaduh dan kalau dua-dua marah, masalah selesai ke tidak? Kalau kawan bergaduh dengan kawan, kalau dua-dua marah, masalah selesai ke tidak? Itu yang kita pikirkan, hal-hal itu yang saya maksudkan dengan hal-hal positif yang kita boleh dapat daripada selain kita marah-marah. Oke. Petang ini saya akan membawakan dua soalan yang sangat penting untuk kita tentang kesabaran. Oke, satu, mengapa kesabaran itu penting? Ada orang bertanya kepada saya, kesabaran itu penting ke tidak? Bagi saya sangat penting. Kesabaran ini sangat penting bagi saya. Ada beberapa poin yang saya ada di sini kenapa kesabaran itu sangat penting. Oke. Pertama, satu, kesabaran itu penting karena kesabaran itu kunci good relationship. Kalau kita sabar, hubungan kita dengan orang sekeliling kita akan bagus. Akan menjadi, kehadiran kita akan membawa damai kepada orang karena kita sentiasa sabar. Orang yang tidak sabar, hubungan dia dengan orang sekeliling dia, dengan orang tua dia, kawan-kawan dia, rekan sekerja dia, termasuk hubungan dia dengan Tuhan pun boleh rosak. Dengan Tuhan pun dia boleh marah-marah, dia tidak sabar. Tuhan, kenapa doa aku tidak dijawab? Tuhan, kenapa apa yang aku inginkan tidak dapat? Sabar, benda itu kita boleh sabar. Kedua, poin yang saya ada mengapa kesabaran itu penting? Kesabaran itu penting karena kesabaran itu kunci peace dan comfort, tenang dan nyaman. Kalau kita sentiasa sabar, kita akan selalu merasa senang, tenang, nyaman di dalam hati kita. Orang yang tidak sabar, dia sentiasa merasakan gelisah di dalam hati dia. Aduh, ini tidak betul, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begitu. Dia tidak akan merasa tenang, dia sentiasa merasa gelisah. Tiap ada benda yang memancing kemarahan dia marah. Setiap kali orang kacau sedikit, dia marah. Hidup dia tidak tenang, tidak nyaman hidup dia, sentiasa gelisah. Oke. Ketiga poin saya, mengapa kesabaran itu sangat penting? Karena kesabaran kunci untuk melihat plan of God. Orang yang tidak sabar hanya mengikut kehendaknya sendiri. Saya mau begini, saya mau begitu. Tetapi kalau kita sabar, kita akan melihat rancangan Tuhan yang baik untuk kita. Kita akan melihat rancangan Tuhan yang lebih baik. Rancangan Tuhan yang lebih besar daripada sekadar marah-marah. Kalau kita marah saja dengan apa yang kita inginkan, tapi kita tidak dapat melihat rancangan Tuhan. Padahal rancangan Tuhan memerlukan masa yang lama. Rancangan Tuhan kadang-kadang memerlukan proses yang lama untuk kita. Keempat, poin saya keempat, mengapa kesabaran itu sangat penting? Karena kesabaran kunci kejayaan. Orang yang sabar pasti melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Maksud saya di sini, setiap kali kita gagal di dalam satu stage, kita sentiasa sabar dan kita coba lagi. Sabar itu sangat penting untuk kita melangkah ke satu tangga-tangga yang lebih tinggi. Jadilah seorang yang sabar. Petang ini juga saya akan membawakan satu lagi persoalan yang telah saya katakan di awal tadi, yaitu mengapa sabar itu sangat susah. Tidak dinafikan bahwa memang sabar itu sangat susah bagi setiap kita. Padahal pada saya sendiri juga memang susah untuk menjadi seorang sabar dalam pekerjaan seharian saya, dalam kehidupan seharian saya. Sangat susah untuk saya sabar. Saat saya ada beberapa poin yang
mengapa sabar itu sangat susah. Oke. Pertama, kenapa sabar itu sangat susah bagi kita? Karena jalan kita berbeza dengan jalan Tuhan. Kalau kita, apa yang kita mau harus kita dapat. Padahal kita perlu sadar bahwa jalan kita berbeza dengan jalan Tuhan. Jadi kalau kita rasa jalan kita tertutup, percayalah Tuhan membuka pintu yang lain dengan lebih baik. Dalam prinsip saya, prinsip dalam kehidupan saya percaya Tuhan tidak akan menutup sesuatu pintu tanpa membuka pintu yang lain. Tuhan tidak akan menutup sesuatu kesempatan tanpa membuka kesempatan yang lebih besar, lebih baik, lebih luar biasa. Saya percaya begitu dalam kehidupan saya. Kalau apa yang kita cita-citakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan, selagi hati kita masih bersih, selagi jalan kita masih lurus, selagi langkah kita masih betul, selama iman kita tetap beriman kepada Tuhan, percayalah Tuhan tetap akan membukakan pintu lain untuk kita. Tuhan akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kita. Oke. Kedua, kenapa sabar itu sangat susah? Karena kecenderungan kita selalu ingin segalanya cepat. Saya sendiri sebagai orang yang banyak kekurangan, selalu apa-apa aja saya mau cepat. Kalau boleh sekarang, kalau boleh begini, kalau boleh sekarang, apa-apa aja mau cepat lah. Bahkan bila kita berdoa juga, kita mengharapkan Tuhan untuk menjawab doa kita dengan cepat. Padahal bila kita pikir, tidak semuanya yang tercepat itu pasti yang terbaik. Bukan semua benda yang cepat itu sesuatu yang terbaik. Justru yang terbaik itu memerlukan proses yang lebih lama. Tidak ada sesuatu yang mahal dihasilkan dalam waktu yang cepat. Kalau kita membeli baju yang di-print dengan baju yang dijahit, ada dua jenis baju kan. Ada satu baju yang print, stiker yang kita print di baju dengan baju yang kita jahit. Kita boleh bezakan mana baju yang lebih tahan. Baju yang dijahit lebih tahan daripada baju yang di print. Dan kita perlu tahu di sini baju yang dijahit bukan disiapkan dalam 1 minggu, 2 minggu. Kadang-kadang dalam 1 bulan baru satu yang jadi. Kalau di print dalam 1 minggu boleh jadi berapa banyak tuh, berkotak-kotak boleh jadi. Dalam sehari berapa kita boleh dapat. Tapi quality dia kurang. Bukan macam yang dijahit, quality dia sangat bagus. Tapi harga dia mahal. Itu sebab saya katakan di sini tadi, tidak ada sesuatu yang mahal dihasilkan dalam waktu yang cepat. Justru yang cepat-cepat itu murahan. Selalunya benda yang cepat ini memang murah. Kasut-kasut yang disiapkan dengan cepat, baju-baju yang disiapkan dengan cepat, apa-apa yang dihasilkan dengan cepat biasanya murah harga dia. Tapi benda yang dihasilkan berbulan-bulan, benda yang dihasilkan dengan tangan sendiri, harga dia mahal. Kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa doa saya tidak didengar oleh Tuhan? Karena kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa doa saya lambat dijawab oleh Tuhan? Karena Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang murah kepada anaknya. Jadi kalau kita berdoa, kita menginginkan sesuatu, hati kita sudah lurus, hati kita sudah bersih, jalan kita sudah lurus, kita sentiasa berdoa, sentiasa membaca Alkitab. Tapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Tuhan, kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa kau tidak mendengar doa-doa saya?
bersyukurlah Tuhan sedang memberikan sedang menyediakan sesuatu yang sangat mahal, sangat berkualiti untuk kita. Apabila benda itu lambat kita terima. Karena di dalam Alkitab juga mengatakan apa yang baik untuk kita tidak semestinya baik untuk Tuhan. Jadi apa yang berlaku dalam kehidupan kita itu terbaik untuk Tuhan. Ketiga, mengapa sabar itu sangat susah? Karena manusia adalah makhluk yang emosional. Apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kita akan menangani masalah yang berlaku dalam kehidupan kita dengan perasaan. Apa-apa kita ikut perasaan, apa-apa kita ikut perasaan. Setiap kali ada masalah ataupun peluang untuk kita marah, kita akan marah. Sebab kita terlalu ikut emosi kita. Padahal kita perlu pikir, setiap kali ada dorongan untuk kita marah itu, kita perlu pikir dulu, relax, kita perlu tenang dulu, pikir, benda ini mau bangun ke tidak, benda ini berguna ke tidak, benda ini menjadi berkat kepada saya ataupun tidak, benda ini menyenangkan hati Tuhan ke tidak. Pikir dulu. Jadi kalau kita pikir, kita boleh dalam masa yang sama kita boleh mengontrol emosi kita. Kalau benda itu tidak membangun, kalau benda itu tidak memberi berkat, kalau benda itu tidak berguna, kalau benda itu tidak menyenangkan hati Tuhan, kenapa kita perlu marah-marah? Kenapa kita mau merosakkan hidup kita dengan marah-marah? Sekadar marah-marah. Bila kita marah, kita boleh merosakkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sabar, berpikir dengan lebih tajam, berpikir dengan lebih tepat, kita akan dapat menentukan langkah-langkah yang lebih berharga daripada sekadar marah-marah. Kita akan dapat menentukan yang lebih baik daripada sekadar marah-marah saja. Coba untuk kawal emosi kita, relax, pikir apa keuntungannya kalau saya marah dalam setiap pekerjaan saya, dalam kehidupan seharian saya. Jadi sebelum saya menutup renungan saya petang ini, satu saranan saya untuk kita semua, termasuk diri saya, belajarlah untuk bersabar. Belajarlah menjadi seorang yang sabar. Karena sabar itu tidak teruji seperti ujian PMR, tidak teruji macam SPM, tidak teruji macam ujian-ujian yang di dalam kelas, yang ada tarikh, yang ada tempat, yang ada masa. Tiada. Kalau ujian yang itu senang, kita boleh tahu, kita boleh bersedia untuk menjadi seorang yang sabar. Tapi kesabaran kita teruji, boleh kita keluar daripada gereja, baru habis kebaktian, kita keluar gereja, tiba-tiba ada satu orang budak limpas kita berlari terus pijak kasut kita. Aduh, kasut kita baru cuci lagi. Aduh, kesabaran kita sangat diperlukan. Padahal baru balik dari gereja, kita sudah siap-siap mau turun ke perkawinan kawan kita. Kita sudah handsome, kita sudah cantik-cantik, bermakeup, rambut sudah sikat bagus-bagus. Tiba-tiba anak kita pecahkan hadiah yang sudah kita siapkan semalam. Aduh, untuk itu, dan itu hadiah untuk pengantin yang kita akan pergi ke perkawinan nanti. Aduh, sangatlah dipancing kita punya kemarahan. Baru habis berdoa, baru habis belajar untuk mengampuni orang yang telah mengacau perasaan kita satu hari di dalam hari-harian kita. Baru habis berdoa, tiba-tiba ada yang mengacau kesabaran kita. Kesabaran kita tidak teruji seperti ujian-ujian yang ada di dalam dunia ini. Kesabaran kita teruji bila-bila masa di mana-mana sahaja. Bahkan kesabaran juga
untuk belajar menjadi seorang sabar tidak hanya cukup untuk berdoa saja. Tidak cukup. Padahal kita perlu berusaha mendidik diri sendiri kita macam mana menjadi seorang yang sabar. Kesimpulan saya untuk petang ini, belajarlah menjadi seorang yang sabar. Karena tidak rugi untuk kita menjadi seorang yang sabar. Saya sendiri sedang belajar macam mana menjadi seorang sabar. Yang penting di sini apa yang saya buat itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara, kawan-kawan saya, staf-staf, student-student, kalau kita menyenangkan hati Tuhan dalam setiap pekerjaan kita selalu membawa damai kepada orang sekeliling kita. Percayalah, Tuhan akan sentiasa memberikan kesempatan yang lebih besar untuk kita. Kita belajar menjadi sabar, Tuhan membuka pintu yang lebih besar kepada kita. Jadilah seorang yang sabar. Bila kita jadi seorang sabar, kita menyenangkan hati Tuhan. Bila kita menyenangkan hati Tuhan, kita tidak akan bersendirian. You are not alone. You will never walk alone. Oke, terima kasih karena beserta dengan saya dalam sepanjang renungan pendek kita petang ini. Untuk menutup renungan kita di pembukaan sabat kita petang ini, saya akan pimpin doa penutup untuk kita semua. Mari kita berdoa, tunduk kepala. Bapa kami dekat di dalam surga, Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih juga karena begitu baik terhadap kami, Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur, kami sangat merasakan kami sentiasa tenang dalam kehidupan kami, Tuhan, apabila kami mengetahui bahwa Tuhan sentiasa ada dengan kami. Tuhan sentiasa memberikan kami peluang yang lebih besar apabila kami sabar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi seorang yang sabar, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pembukaan sabat kami petang ini, Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.